Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Satu ibadah yang istimewa pada hari ini, di tahun 2021 ini. Di tengah-tengah kondisi situasi yang tidak menentu, yang mencekamkan, menakutkan. Tapi satu perkara, bahwa Tuhan ada dan menyertai dalam setiap kehidupan kita. Daud mengatakan di dalam Mazmur 138, dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan. Sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada di dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Mari kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau mengagungkan Tuhan. Biarlah hari ini menjadi satu awal di dalam hidup kita. Kita pujikan Tuhan, kita agungkan Tuhan. Dan hari ini menjadi satu komitmen kita. Keinginanku di dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, perhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan
dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kami boleh bersyukur kepada-Mu hari ini Tuhan. Engkau urapi kami Tuhan. Kami memuji dan menyembah Engkau. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah Engkau. Engkau begitu besar, Engkau begitu baik dalam hidup kami. Urapi kami Tuhan melalui pujian penyembahan. Kami percaya hadirat-Mu ada. Hadirat-Mu memenuhi dalam setiap kehidupan kami, dimanapun kami berada. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami boleh masuk di dalam hadirat Engkau, kami akan menikmati keagungan-Mu. Kami akan menikmati hadirat-Mu. Kami akan menikmati jamahan-Mu. Kami akan menikmati pemulihan, kesembuhan Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari ini Tuhan, Engkau sedang melawat dalam setiap kehidupan kami. Di mana kami ada, kondisi apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami menyerahkan Tuhan pujian penyembahan kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, perhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Oh Yesus,
menyembahmu bersama-sama, katakan Yesus. Oh, ku sembah sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus. Ku sembah sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari kita masuk bersama-sama dalam hadirat Tuhan untuk menikmati. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat Tuhan, teriaskan utusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah sujud di keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu bersama-sama, katakan Yesus, ku sembah Kau. Oh, amin. Sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu. Menyembah-Mu, menyembah-Mu. Bawa kami masuk dalam hadirat-Mu untuk menikmati hadirat-Mu. Syukur kami boleh melihat campur tangan Tuhan. Kami boleh melihat lawatan Tuhan. Kami boleh menikmati keagungan-Mu. Kami boleh menikmati kekudusan-Mu.
Kami boleh menikmati kedamaian yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Syukur. Segala wala-wala kasih. Glory, haleluya. Haleluya. Agungkan, pujikan, muliakan Tuhan. Oh, Dia baik. Dia memperhatikan, Dia setia, Dia mengasihi. Syukur Tuhan, syukur. Haleluya. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keindahan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Oh, Yesus, ku sembah, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sidang jemaat di mana saudara berada, katakan Yesus. Ya Tuhan Yesus. Lagi dengan segenap hatimu, di mana saudara berada, di tempat saudara, di tempat pembaringan saudara, katakan Yesus, aku sembah, aku sujud di hadapan-Mu. Keinginanku hanya untuk menyembah-Mu. Dengan segenap hati katakan, oh Yesus, ku sembah, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Bersama-sama kita akan mengangkat tangan kita. Oh Yesus, ku sembah, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Dengan iman katakan Yesus, Yesus. Amin. Dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Oh, Yesus, ku sembah, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku
hanya untuk menyembahmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk sekali lagi katakan keinginanku. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu, hanya untuk menyembahmu, hanya untuk menyembahmu. Kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan. Oh, syukur, syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami yakin Tuhan sudah melawat kami. Engkau sedang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang begitu luar biasa. Kami percaya Tuhan melalui pujian penyembahan ini, Engkau sedang bekerja di dalam hidup kami Tuhan. Engkau sedang melakukan mujizat-Mu dalam hidup kami Bapa. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang luar besar, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kami. Di tengah-tengah kondisi kami, di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah ketidakada harapan, kami percaya Tuhan, perbuatan-Mu besar, perbuatan-Mu besar dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang melakukan dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya, yang memuji dan menyembah Engkau. Kami percaya Tuhan, keajaiban, mujizat terjadi dalam hidup kami. Perbuatan besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar, pujilah namanya. Perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar, pujilah namanya. Katakan perbuatan Allah besar. Amin. Haleluya Yesus, haleluya. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Dengan segenap hatimu katakan perbuatan Allah besar. Haleluya, perbuatannya besar. Haleluya.
perbuatannya besar, pujilah namanya. Perbuatannya besar, haleluya. Perbuatannya besar, perbuatannya besar, pujilah namanya. Perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar, pujilah namanya. Perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar, pujilah namanya. Dengan segenap hatimu, oh perbuatannya besar, haleluya. Perbuatannya besar, perbuatannya besar, pujilah nama. Kami percaya Tuhan, perbuatan-Mu besar terjadi dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir dalam setiap kondisi yang kami hadapi. Kami percaya akan kuasa-Mu, sanggup untuk memulihkan, sanggup membebaskan, sanggup menyembuhkan, sanggup memberkati kami Tuhan. Begitu besar kasih-Mu di dalam hidup kami. Engkau datang untuk menjumpai setiap pribadi-pribadi. Kami percaya kepada Engkau Tuhan. Engkau mati bagi kami. Pilur-pilur-Mu menyembuhkan segala penyakit kami. Kami mau terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami percaya akan perbuatan-Mu besar. Dan hari ini terjadi di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima perbuatan-Mu yang besar dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan, pemulihan, mujizat terjadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berbicaralah secara pribadi dalam hidup kami. Kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan di awal tahun 2021 ini. Urapi kami Tuhan. Kami menyediakan hati kami untuk menerima benih-benih kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu menjadi saluran berkat. Teristimewa kami boleh masuk di dalam perjamuan kudus. Kami percaya Engkau mempersatukan hidup kami melalui perjamuan kudus ini.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Shalom, puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Di tengah-tengah kondisi di awal tahun 2021 ini, kita boleh melihat begitu banyak berita-berita, begitu banyak hal-hal yang terjadi yang membuat kita merasakan bahwa begitu beratnya menjalani kehidupan baru di awal tahun 2021 ini. Seakan-akan ketakutan, kecemasan, keputusasaan sedang terjadi dan kita alami dan ada di depan kita. Berat rasanya. Tetapi bagaimana kita sebagai orang-orang yang percaya, anak-anak Tuhan? Apakah kita merasa berat? Apakah kita mulai lemah, tidak punya pengharapan? Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tema hari ini berat, tetaplah kuat. Mari kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan membaca di dalam Mazmur 40 ayat yang kelima. Mazmur 40 ayat yang kelima, saya akan bacakan dengan bahasa Indonesia sehari-hari. Demikianlah, berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan, yang tidak ikut menyembah dewa-dewa atau minta tolong kepada orang sombong. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ayat ini menyatakan di dalam kehidupan kita bahwa orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, orang yang tidak ikut menyembah dewa-dewa atau minta tolong kepada orang sombong, orang itu dikatakan berbahagia. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, semua orang itu pernah merasakan begitu rumitnya, begitu sulitnya, begitu peliknya kehidupan ini. Masa-masa yang sulit, yang penuh dengan penderitaan, tekanan, ancaman, bahkan seakan-akan kita sedang dikejar dengan kematian. Nah, itu hari-hari ini yang kita hadapi di awal tahun 2021 ini. Ketika kita menghadapi yang seperti itu, apakah kita menjadi orang-orang yang putus asa, orang yang tidak berbahagia? Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, coba kita perhatikan khususnya di hari-hari ini. Pandemi ini tidak semakin menurun, tapi begitu menyebar, begitu luas dan banyak yang terpapar. Sehingga ketika kita dengar, maka kita merasa sesuatu itu terjadi dalam hidup kita. Yang sebenarnya kita tidak merasa sakit, tapi tahu-tahu kita merasa sakit. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kondisi-kondisi yang seperti inilah yang membuat kita menjadi orang yang tidak berbahagia, murung, cemas, takut. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kondisi itulah juga yang akan membuat kita putus asa, putus harap, hopeless.
Yang menjadi pertanyaan di dalam hidup kita. Apakah kondisi-kondisi yang seperti itu membuat kita putus asa, membuat kita hopeless, membuat kita tidak bahagia, membuat hidup kita dikejar-kejar dengan ketakutan-ketakutan, bahkan dibayang-bayangi dengan kematian. Jangan-jangan saya kena, jangan-jangan seperti ini, jangan-jangan terus dibayang-bayangi dengan ketakutan-ketakutan dan bahkan kematian. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pemazmur dengan tegas dia menyatakan, dia mengingatkan, dia menguatkan hidup saudara dan saya. Di dalam Mazmur 40 ayat yang kelima, dengan tegas pemazmur mengingatkan, menguatkan kita, berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, yang menjadi pertanyaan, masihkah kita percaya kepada Tuhan? Atau kita justru terpengaruh dengan kondisi-kondisi hari-hari ini yang ada di sekitar kita, dan bahkan apa yang sedang kita alami, yang terjadi di dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Daud punya pengalaman. Ya, Daud punya pengalaman. Dan ketika Daud punya pengalaman, maka Daud bisa memberikan kepada saudara dan saya semangat. Semangat apa? Untuk kuat. Perhatikan, untuk kuat. Kuat menghadapi dalam kondisi yang berat. Tadi dari awal saya katakan kondisi yang tidak semakin baik. Membuat kita berat untuk hidup, untuk melangkah di tahun yang baru ini. Padahal tahun yang baru ini Tuhan berikan di dalam hidup kita. Kalau Tuhan izinkan kita memasuki tahun 2021, saya yakin Tuhan gak pernah tinggalkan dan membiarkan kita. Dia selalu menyertai kita di dalam sepanjang perjalanan hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Daud dengan tegas. Karena Daud punya pengalaman dengan Tuhan. Dia punya pengalaman pribadinya. Ketika dia menaruh pengharapannya kepada Tuhan, menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Ketika dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan, maka dia menerima kekuatan. Menerima kekuatan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Daud sedang mengingatkan kepada kita untuk hari ini. Tetaplah kuat. Berat. Ayo, tetaplah kuat. Mari kita akan melihat apa pengalaman Daud. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Daud dia mengalami satu pergumulan yang sangat berat. Bahkan pergumulan itu membuat Daud putus asa, putus harap, hopeless. Bapak Ibu saudara sekalian, Daud mengalami itu. Daud mengalami satu kesulitan yang luar biasa yang mengancam nyawanya. Dibayang-bayangi dengan maut, kematian. Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan. Ya, bukan saudara saja, tapi Daud dia mengalami. Dan terus hidupnya dibayang-bayangi oleh maut. Di mana dia dikejar oleh Saul. Ya, untuk apa? Dimusnahkan, untuk dibunuh. Dikejar-kejar saudara. Ketika Saul tahu di mana dia berada, maka dia kirim pasukan dan dikejar dia. Sampai dia dapatkan untuk dibunuh. Itu pengalamannya. Hidupnya dibayang-bayangi dengan maut. Bergerak ke sana dibayangi dengan kematian. Berlindung di sana, di lain tempat
dibayangi dengan kematian. Itu yang dialami oleh Daud. Merasa berat dalam hidupnya. Bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Dia juga punya pengalaman di mana dikudeta oleh anak yang dikasihi, yaitu Absalom. Bayangkan dikudeta oleh anaknya sendiri. Ya. Dia bersekongkol dengan pasukan-pasukan bala tentara ayahnya yang kuat-kuat. Untuk apa? Untuk bersama-sama mengkudeta, menjatuhkan kedudukan Daud. Dan Daud lari dari istana. Saudara, bayangin, begitu beratnya yang dialami oleh Daud. Dia ada di bayang-bayang maut. Sehingga Daud tidak bisa lari ke belakang. Dia tidak bisa lari ke kiri. Dia tidak bisa berpindah ke kanan, lari ke kanan untuk menyelamatkan dirinya. Bahkan ketika dia berada di depan, dia sedang maju ke depan, di hadapannya adalah kematian. Di hadapannya adalah maut yang sebentar lagi akan menjemput Daud. Sebentar lagi kematian itu akan menangkap dan menelan habis Daud. Tidak ada lagi jalan. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Ke belakang mundur, kiri kanan, semua tertutup. Di depan maut. Nah, kalau Bapak Ibu menghadapi yang seperti itu, apa yang saudara lakukan? Hari-hari ini mungkin kita ada seperti Daud. Dibayang-bayangi dengan kematian-kematian. Karena virus, karena ekonomi kita, karena masa depan kita, karena apa yang kita cita-citakan. Tidak berdaya. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam waktu yang kritis, di dalam waktu yang begitu sangat kritisnya, apa yang terjadi? Tiba-tiba pertolongan Tuhan itu datang untuk menyelamatkan nyawanya. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya untuk menyelamatkan nyawa Daud. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, marilah kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun kita menghadapi beban beratnya kehidupan ini, biarlah kita mau tetap kuat seperti Daud. Tiba-tiba pertolongan Tuhan datang untuk menyelamatkan. Apa yang terjadi? Daud lolos dari bayang-bayang maut. Ya, karena pertolongan Tuhan. Nah, kita bisa melihat di dalam pasal 40 di dalam Mazmur ini, Daud membagi dua bagian. Yaitu yang pertama, bagian yang pertama, saudara nanti bisa baca pasal 40 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Itu merupakan doa syukur Daud. Dia bersyukur kepada Tuhan atas perlindungan Tuhan, atas penyertaan Tuhan, atas keselamatan yang Tuhan berikan kepadanya. Atas apa? Pertolongan Tuhan meluputkan dari bayang-bayang maut. Kita nanti baca ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Doa syukur. Dan yang kedua, Bapak Ibu bisa menemukan pada ayat 13 sampai ayat yang terakhir, yaitu ayat 18. Yaitu doa permohonan.
Dia minta kepada Tuhan, dia mohon kepada Tuhan supaya Tuhan terus akan menyertai, ya. Terus Tuhan akan membimbing, Tuhan akan menyelamatkan, ya. Tuhan selalu ada di dalam setiap langkah kehidupan. Dia mohon supaya Tuhan itu menjadi pembelanya. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, begitu luar biasanya pengalaman daripada Daud itu membawa kita hari ini untuk tetap kuat. Tidak mudah Bapak Ibu untuk tetap kuat di tengah-tengah kondisi yang berat. Saya bisa mengalami hal ini untuk hari-hari ini. Tapi justru di dalam kondisi yang seperti itu, Tuhan taruh firman itu di dalam hidup saya, supaya saya bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang begitu besar diberikan di dalam kehidupan kita, yang menaruh kepercayaannya kepada, ya, yang percaya kepada Tuhan. Dan itulah yang menjadi pertanyaan dalam hidup kita. Masihkah kita percaya kepada Tuhan? Masihkah kita menaruh kepercayaan kita hanya kepada Tuhan? Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bagaimana untuk dapat tetap kuat di dalam masa-masa yang berat yang dialami oleh Daud? Bagaimana dia bisa lepas? Bagaimana dia menjadi orang yang tetap kuat walaupun masa-masa yang sulit, yang berat, membuat hopeless, tidak ada jalan keluar. Iya. Mari Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mungkin hari-hari ini kita juga menghadapi yang seperti itu. Tapi ketahuilah, kita punya Tuhan. Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang mengasihi. Percayakah kita? Mari Bapak Ibu saudara sekalian, apa rahasianya? Apa yang dilakukan oleh Daud? Yang pertama, untuk kita dapat tetap kuat di dalam masa-masa yang berat, yang sulit ini. Yang mungkin kita katakan udah tidak ada jalan keluar, hopeless gitu. Yang pertama apa? Di dalam Mazmur 40 ayat yang kelima, yaitu tetap percaya pada Tuhan. Tetap percaya tadi katakan, yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Yang percaya kepada Tuhan. Artinya apa? Kita harus tetap percaya. Kita harus menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah, untuk percaya, tetap percaya, untuk bisa menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan, tidaklah mudah. Tidak gampang Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Nah, mungkin kita bisa katakan, oh gampang itu. Saya tetap percaya kepada Tuhan. Saya menaruh kepercayaan saya kepada Tuhan sepenuhnya. It's okay, tidak ada masalah. Iya, nggak ada masalah. Ketika kita berada di dalam keadaan yang baik, tidak ada masalah. Dalam keadaan yang aman-aman, tidak ada masalah. Ekonomi kita baik, pekerjaan kita baik, rumah tangga kita baik, usaha kita baik, bisnis kita baik, kesehatan kita baik. Tidak ada masalah, gampang percaya kepada Tuhan. Iya kan? Pasti kita akan aku menaruh kepercayaanku kepada Tuhan. Mudah. Jika semua kebutuhan-kebutuhan kita ini tercukupi. Masa depan anak-anak kita tercukupi, kebutuhan kita sehari-hari tercukupi, semua cukup. Ya, tidak ada apa-apa.
nyaman-nyaman saja, aman-aman saja. Oh, kita gitu percaya kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita bisa percaya, menaruh percayaan kita kepada Tuhan jika apa yang kita inginkan itu dapat dicapai dengan mudah, gampang. Dalam kondisi yang seperti ini, ketika kita mendapatkan job yang begitu besar, kita katakan, oh luar biasa, mudah dengan keadaan yang sulit ini saya bisa kok. Ya kan? Kita katakan, oh luar biasa Tuhan, aku tetap percaya Tuhan itu baik. Yang menjadi pertanyaan sekarang, jikalau hal itu terjadi sebaliknya. Dapatkah kita tetap percaya kepada Tuhan? Dapatkah kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan? Apalagi yang kita hadapi, masalah-masalah itu sangat berat, sulit untuk diatasi. Masih tidak kita percaya kepada Tuhan? Masihkah kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan? Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Tadi katakan gak mudah tadi. Oleh sebab itu bagaimana kita bisa menjadi kuat ketika kita menghadapi beban masa-masa yang berat? Ayo tetaplah percaya kepada Tuhan. Ya, taruhlah pengharapan kepercayaan kita kepada Tuhan. Menjadi pertanyaan tadi, bagaimana kita jika ekonomi kita ini tidak kunjung-kunjung membaik? Ya, ekonomi kita tidak semakin membaik. Bagaimana kita? Apakah kita menjadi orang yang masih bahagia karena menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan? Apakah kita masih menjadi orang yang penuh dengan sukacita karena kita percaya kepada Tuhan? Atau kita beralih yang lain? Nah, bagaimana jika bisnis kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan? Dan bahkan menuju kolap, bangkrut, macet. Gimana saudara? Masih kita andalkan Tuhan? Masih kita percaya kepada Tuhan? Atau kita beralih yang lain? Nanti kita akan lihat kenapa Mazmur Daud itu mengatakan dan mengingatkan begitu luar biasa. Daud punya pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Dan ketika dia di luar Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bagaimana jika kita punya hutang? Dan hutang itu terus numpuk, gak bisa bayar. Karena produk kita menurun atau bahkan tidak berproduksi, tidak menghasilkan. Stres gak? Uber-uber, ayo nang balik no, bayar utangmu. Banyak yang stres Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Ya, banyak stres, banyak yang hopeless. Apakah saudara dan saya mengikuti atau termasuk dalam bagian ini? Bagaimana kalau keluarga kita tidak harmonis lagi? Anak-anak memberontak, anak-anak bermasalah, hidup bermasalah. Bagaimana kalau kita sakit yang tidak kunjung-kunjung sembuh? Dan masih ada banyak segudang masalah-masalah yang sangat berat yang kita alami, yang terjadi di dalam hidup kita. Masihkah kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan? Masihkah kita percaya pada Tuhan? Dan ketika kita percaya, kita akan menjadi orang yang kuat Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Hal-hal yang seperti itu dapat membuat umat Tuhan itu menjadi setengah percaya. Ya, setengah percaya. Setengah percaya kepada Tuhan. Bahkan ada yang ragu-ragu, meragukan Tuhan. Masihkah Tuhan itu sanggup memulihkan saya? Masihkah Tuhan menyembuhkan saya? Masihkah ada mujizat? Masihkah Tuhan berkuasa dalam hidupku? Dan itu pertanyaan-pertanyaan terus ada di dalam benak pikiran kita.
ketika kita ada di dalam masa-masa yang berat, beban yang begitu berat membuat kita hopeless. Perhatikan Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Dan justru dalam kondisi-kondisi yang seperti itu kita meragukan, setengah percaya, ragu-ragu akan firman Tuhan, akan Tuhan kita. Pemazmur dengan tegas mengingatkan. Ayat yang kelima dikatakan apa? Diingatkan. Bisa-bisa kita ikut menjadi penyembah-penyembah dewa-dewa. Perhatikan ayat yang ke-5. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Tadi dikatakan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan, yang tidak ikut menyembah dewa-dewa atau minta tolong kepada orang yang sombong. Perhatikan, jangan-jangan tadi kita ikut menyembah dewa-dewa. Kenapa kita meragukan Tuhan kita? Mengapa kita bisa ikut menyembah dewa-dewa, beralih? Karena kita setengah percaya dengan Tuhan. Ya, setengah percaya. Kebanyakan itu tidak percaya kepada Tuhan. Meragukan Tuhan yang kita sembah, yang kita percayai. Makanya apa? Pindah menyembah kepada dewa. Dan ini banyak Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Dialami untuk hari-hari ini, termasuk orang-orang Kristen. Dia tidak berharap, dia bersandar kepada Tuhan, tapi dia beralih kepada dewa. Wah, aku bangkrut, usahaku gak maju sekarang. Ya, maka dia cari dewa. Ya, menyembah kepada dewa. Dia minta pertolongan kepada dewa. Hati-hati Bapak Ibu saudara sekalian. Apakah kita bisa bahagia? Duit banyak, harta banyak. Mungkin kita sehat. Tapi perhatikan Bapak Ibu saudara sekalian, kau akan menderita hidupmu. Apakah itu bahagia? Apakah kita bisa merasakan sukacita? Tidak Bapak Ibu saudara sekalian. Yang membuat kita bisa bersukacita karena kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Seakan-akan kita bisa memiliki segala isi dunia, kata firman Tuhan. Kalau engkau hari ini panggil, siapa yang mewarisi? Tidak ada gunanya. Kamu memiliki harta kekayaan, kalau engkau sakit. Betul? Tidak ada kebahagiaan. Pangkat kita, jabatan kita, apa saja, tidak menjamin kita bisa bahagia. Daud mengatakan berbahagia yang percaya kepada Tuhan. Berbahagia orang yang tidak ikut menyembah dewa-dewa. Atau meminta tolong kepada orang sombong. Bapak Ibu, bisa kita terjerat dengan kondisi yang seperti itu. Menjadi apa? Minta tolong pada orang yang sombong. Apa kata sombong itu? Sombong rohani. Ya, kita datang kepada orang, kita lebih percaya kepada orang yang memiliki kesombongan dalam kerohanian. Merasa benar semuanya. Merasa dia yang terbaik. Yang lain enggak ada, satu-satunya. Itu orang sombong. Oleh sebab itu, pemazmur dengan tegas mengatakan, orang yang mengandalkan dan minta tolong kepada orang yang sombong tidak akan bahagia. Sombong rohani, dan ini banyak sekali hari-hari ini timbul yang namanya kesombongan rohani. Kesombongan rohani, orang yang sombong apa saudara? Mengaku pinter, bisa menolong, bisa memberikan jalan keluar, bisa memberikan solusi. Padahal perhatikan, dia tidak mempunyai otoritas.
Dia tidak mempunyai kuasa. Nah, coba kita perhatikan hari-hari ini dunia sedang menawarkan itu, jalan pintas. Kalau kesehatan sudah mentok, ya, tim medis sedang mentok, larinya kemana? Ya mencari orang yang sombong tadi, orang yang pinter, orang yang mampu untuk mengobati, tapi ternyata dia tidak mampu, tidak punya otoritas, karena hanya sebagai manusia biasa yang tidak mempunyai otoritas. Hanya Yesuslah yang dia berotoritas, yang punya kuasa. Amin. Dia sanggup untuk menyembuhkan, dia berkuasa untuk membangkitkan, dia berkuasa untuk memulihkan, dia berkuasa untuk memberkati. Makanya katakan, orang yang datang kepada Tuhan, yang mempercayakan, menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang tetap percaya kepada Tuhan, dia adalah orang yang berbahagia. Berbahagia kenapa? Dia tahu sekalipun kondisi yang dia alami adalah sangat berat, tapi dia berbahagia karena ada Yesus yang mendampingi, Yesus yang tidak pernah tinggalkan, Yesus yang memberkati, Yesus yang ada di samping. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih, itu yang membuat bahagia. Bukan harta, bukan kekayaan, bukan kekuatan kita. Tapi ketika Yesus itu yang menjadi sumber dari segala sumber, ada di dalam hidup kita. Hati-hati Bapak Ibu, kita bisa ikut bagian ini. Makanya kalau hari-hari ini kita sedang menghadapi yang seperti itu, jangan kita termasuk dari orang-orang yang menyembah dewa-dewa, orang-orang yang minta tolong kepada orang yang sombong. Tapi mari kita mau tetap percaya kepada Tuhan, kita minta tolong kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, oleh karena itu tetaplah percaya kepada Tuhan. Ya, tetaplah berharap kepada Tuhan. Yesus harapan jiwaku, dia beri selamat dan suka dalam hidup. Yesus harapan jiwaku. Dunia gak bisa memberikan pengharapan kepada kita karena dunia adalah fana. Tapi Yesus yang kekal itu akan memberikan pengharapan. Sebentar kita akan masuk di dalam perjamuan kudus, roti dan anggur. Inilah yang memberikan pengharapan kepada kita. Yesus mati dan bangkit, maka setiap orang yang percaya, dia juga akan mengalami kebangkitan bersama dengan Yesus yang bangkit itu. Sekalipun dia mati, tapi dia akan bangkit. Itulah harapan kita, keselamatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, janganlah kita tergoda dengan berbagai jalan pintas yang dunia tawarkan. Dan justru itu akan menarik kita untuk semakin jauh dari Tuhan. Coba kita lihat sekarang, dunia sedang menawarkan hal itu. Alternatif. Betul? Alternatif. Kalau engkau dengan Tuhanmu gak dijawab, ya, kalau kau dengan Tuhanmu sudah berdoa, tapi gak ada realitasnya, ini loh dunia bisa nawarin. Ayo percaya dengan aku. Ayo, kamu hanya melakukan sesuatu. Gak terlalu banyak, gak berat. Ya, kadang-kadang kita hanya bilang, ya ambil aja bunga, ambil saja minyak. Cukup. Dan apa yang terjadi? Wow, berkat, kesembuhan, pemulihan, sukacita. Perhatikan, hanya sementara. Ingat, iblis bisa melakukan, bisa memberkati, bisa menyembuhkan, tapi dia tidak bisa menyelamatkan hidupmu dari api neraka. Jangan hanya kita puas dengan dunia, tapi marilah kita puas dengan Tuhan. Yesus puaskanku, dia puaskan jiwaku.
Dia selamatkan jiwaku dan bebaskan rohku. Yesus puaskan jiwaku. Amin. Hari ini dalam kondisi apapun, ayo kita tetap percaya kepada Tuhan. Ya, jangan tergoda dengan jalan-jalan pintas. Ya, yang terjadi, yang ditawarkan oleh dunia. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Dunia boleh berkata bahwa sudah tidak mungkin lagi ada jalan keluar. Dunia bisa mengatakan tertutup jalanmu. Tidak ada jalan keluar lagi. Tidak mungkin ada jalan lagi. Ya, engkau yang bermasalah, engkau yang berbeban berat, engkau yang menderita, engkau yang hopeless. Dunia mengatakan engkau tidak akan mungkin karena sudah tidak ada jalan di dalam masalah yang sulit yang engkau hadapi. Tapi percaya, firman Tuhan mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi, dalam kondisi apapun, percayalah kepada Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi saudara dan saya yang terima, yang percaya, yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Ekonomimu, keluargamu, pernikahanmu, kesehatanmu, usahamu, apa saja. Engkau tidak akan lagi hopeless, tapi engkau akan bersukacita karena perbuatan Allah itu besar dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Coba kita akan melihat, benar enggak? Kita harus tetap percaya. Dalam satu kisah, Markus pasal yang ke-9 ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Saudara temukan di situ adalah di mana Yesus menyembuhkan ya seorang anak yang dirasuk oleh setan bisu. Ya. Kalau sudah kumat Bapak Ibu Saudara sekalian, itu roh yang mengikat dia. Ya, roh yang mengikat, roh bisu itu. Kalau begitu sudah masuk mengikat dia, apa yang terjadi, saudara? Ketika roh itu menyerang masuk di dalam anak, maka dia akan membanting badannya. Ya, banting, saudara. Tubuhnya dibanting-banting, mulutnya berbusa. Perhatikan, badannya ini dibanting sana, banting sini, dan giginya itu bekertakan. Ya, bukan hanya itu, tubuhnya kejang-kejang. Bayangin saudara, kondisi yang seperti itu. Payah. Orang lain mengatakan tidak ada harapan. Bahkan yang mengatakan ayah ini, orang tua ini, aku sudah datang kepada murid-muridnya, gak ada yang nyembuhin. Iya, gak bisa mengatasi. Tapi ketika dia datang kepada Yesus, ya, dia berbicara kepada Yesus. Dia datang kepada Yesus. Coba kita lihat sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Ayat yang ke-23. Apa kata Yesus? Yesus menjawab, katamu jika engkau dapat. Ya, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Perhatikan di situ. Yesus katakan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Karena kau mengatakan kau dapat menyembuhkan, Yesus. Ya, menyembuhkan siapa? Anaknya. Dia percaya bahwa Yesus sanggup untuk menyembuhkan. Maka Yesus menjawab, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Karena dia mengatakan tidak ada mustahil bagi orang yang percaya.
Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Ayah itu saudara temukan di dalam ayat yang ke-24 ayat selanjutnya. Maka apa katakan? Ayah anak itu dia berteriak, aku percaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, katakan aku percaya. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan, dalam kondisi apapun, saudara ada di rumah, saudara ada di rumah sakit, saudara ada dalam pengalaman penderitaan yang berat, Tuhan hanya mengatakan, dikatakan dengan tegas, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Maukah kita meresponi seperti ayah dari anak ini yang dirasuk, ya, yang membisukan anak itu, yang menyiksa anak itu, yang membuat kejang-kejang, menderita. Maukah kita seperti yang dikatakan oleh ayah, aku percaya. Dan jikalau hari ini dengan mulut Anda semua dalam kondisi masalah yang berat, tekanan yang berat, dan kau katakan aku percaya, aku percaya. Dan bagi orang yang percaya, tidak ada barang yang mustahil. Amin. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam tekanan, dalam penderitaan yang berat sekali, Tuhan akan lepaskan, Tuhan akan pulihkan. Amin. Percaya. Demikian juga Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus ini, itu bukan hanya roti dan anggur. Tapi roti melambangkan pengorbanan Yesus, tubuhnya yang hancur. Untuk apa? Menebus saudara dan saya. Bilurnya menyembuhkan saudara. Darahnya menyucikan dosa saudara dan saya. Artinya persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus, korbannya di atas kayu salib. Para siapa yang percaya tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Amin. Hari ini Bapak Ibu Saudara, ketika firman Tuhan dinyatakan, mari kita mau belajar. Seperti orang tua dari anak yang diikat oleh setan bisu itu. Aku percaya. Dan saya yakin, kalau saudara percaya dengan roti dan aku perjamuan kudus, persekutuan dengan tubuh Kristus, engkau akan sembuh, engkau akan dipulihkan, engkau akan diberkati oleh Tuhan, engkau akan terima damai sejahtera, engkau menjadi orang yang bahagia. Amin. Lukas 1 ayat yang ke-37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Bagi Allah tidak ada barang yang mustahil. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita sudah divonis dengan kondisi-kondisi yang seperti itu dan tidak ada lagi harapan, saudara mengalami hopeless. Hari ini pandang kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Taruhlah kepercayaanmu kepada Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Yang kedua, kita baca ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Di dalam Mazmur pasal 40, apa saudara? Tetap bertekun. Ya, tetap bertekun. Apa yang dikatakan oleh Daud sebagai doa syukurnya? Dia mengatakan, dengan sabar ku nantikan bantuan Tuhan. Dengan sabar aku menantikan bantuan Tuhan. Lalu dia memperhatikan aku dan mendengar seruanku. Kalau kita mau tetap tekun di dalam Tuhan, ya, saudara akan menemukan jawaban itu. Tuhan mau dengar seruan kita. Tuhan perhatikan kita. Jangan kesusu, saudara. Ya, mintanya hari ini jadi, ya, berubah. Ayo, kita mau belajar tentang waktunya Tuhan. Daud dia punya pengalaman. Dia terus bertekun kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan.
sampai Tuhan. Dia katakan dengan sabar aku menantikan bantuan Tuhan, pertolongan Tuhan. Dia mengatakan apa? Ia menarik aku dari lubang yang berbahaya. Perhatikan, kalau kita sabar, kita tekun, ya, maka kita bisa melihat bagaimana Allah akan menarik kita dari lubang yang berbahaya. Dari lumpur rawa. Tahu lumpur rawa, saudara? Kalau saudara injak, semakin saudara bergerak, semakin saudara ceket di situ, melekat di situ. Saudara tambah bergerak, tambah saudara tenggelam. Dan itu Tuhan datang untuk menolong kita. Sebab itu jangan bergerak dengan kekuatan kita, tapi mari kita mau belajar percaya kepada Tuhan dengan tekun, dengan sabar, menanti pertolongan Tuhan. Dan pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Amin. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Ayat selanjutnya mengatakan, ia menempatkan aku di atas bukit batu. Perhatikan, sudah ditarik dari lumpur rawa, dari lubang berbahaya, sekarang ditempatkan di atas batu bukit. Ya, ditaruh di atas batu bukit sehingga langkahku mantap. Amin. Langkah kita semakin mantap di dalam Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian, ayo firman Tuhan ini memberikan kekuatan kepada saudara dan juga kepada saya. Hari-hari ini ketika saya harus menghadapi begitu beratnya apa yang saya hadapi, tapi Tuhan begitu baik memberikan firman-Nya, menguatkan melalui pengalaman Daud. Ketika hopeless, tidak ada jalan lagi, tiba-tiba Tuhan datang menolong kita dan menyelamatkan kita. Hari ini terima Yesus, percaya kepada Yesus dan tetap bertekun, maka engkau akan menerima kelepasan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, justru di saat tertekan, justru ketika berbeban berat, tetaplah bertekun di dalam Tuhan. Tetaplah kita bertekun. Dan ketika kita tekun di dalam Tuhan, maka kita akan melihat kuasa Tuhan itu bekerja di dalam hidupmu. Amin. Kau akan melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup. Tadi Daud mengatakan, diangkat dari lubang, ditarik dari lubang berbahaya, dari lumpur rawa, ditaruh di atas bukit batu. Supaya apa? Langkah kita ini loh mantap. Ya, tidak lagi dalam lumpur, tidak lagi dalam lubang bahaya, tapi kita bisa berjalan dengan sukacita. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ketika kita bertekun saat ada tekanan, beban berat, maka kita akan melihat bahwa Tuhan itu akan memberikan kekuatan yang baru. Tadi katakan Daud, dia punya kekuatan yang baru. Dia bisa berjalan. Dia bisa melewati, langkah-langkahnya semakin mantap. Maukah saudara dan saya hari ini menerima hal ini? Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Tuhan menyertai langkah-langkah kita. Di tahun yang 2021, tahun yang baru ini. Saya yakin Tuhan menyertai kita dalam setiap langkah hidupmu. Rumah tanggamu, pekerjaanmu, usahamu, kesehatanmu, apa saja ya Tuhan. Apa yang saudara lakukan, Tuhan menyertai engkau. Bukan hanya itu, ketika kita bertekun, saat kita tertekan, saat kita tidak berdaya, hopeless, berbeban berat, maka engkau akan melihat bahwa Tuhan memberikan kemenangan bagi engkau. Amin.
Tuhan melepaskan engkau, tadi katakan Tuhan membantu. Bantuan Tuhan, pertolongan Tuhan itu. Karena Tuhan mendengar, Tuhan memperhatikan engkau. Apa yang kau serukan hari ini? Apa yang kau panjatkan kepada Tuhan? Apa yang menjadi keluhanmu? Apa yang menjadi beban dalam hidupmu? Tuhan dengar dan Tuhan perhatikan engkau. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh sebab itu, jangan menyerah. Kita harus tetap berjuang. Amin. Jangan menyerah dengan kondisi. Berjuang dan berjuang. Karena Tuhan Yesus menyertai kita. Sebentar kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Mari kita akan mempersiapkan roti dan anggur yang Bapak Ibu Saudara sekalian sudah persiapkan di tempat Bapak Ibu Saudara. Ambil itu roti, biskuit, atau apa saja. Saudara bisa ambil itu. Itu menjadi roti persekutuan dengan tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudara bisa mempersiapkan anggur. Kalau saudara tidak mempunyai anggur, saudara punya teh, saudara mungkin punya Sprite, saudara punya minuman apa saja, air putih kalau tidak punya, sama saja. Kita harus melihat esensi dari perjamuan kudus. Esensi dari roti dan anggur adalah persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Seberapa banyak saudara dan saya masuk dalam perjamuan kudus, seberapa banyak engkau diingatkan akan kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan yang menyelamatkan. Bilurnya menyembuhkan, bilur-bilurnya menyembuhkan, darahnya menguduskan saudara dan saya. Kalau tahukan perbuatan besar Allah dalam hidup, mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan angkat roti dan anggur ini dan kita katakan, perbuatan yang besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar, pujilah nama. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika saya mengambil roti ini, Tuhan sudah mengingatkan kepada saya secara pribadi. Di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara saudara dan saya bisa saudara tanggung. Bukan ditanggung oleh diri kita, tapi di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Kalau hari ini firman Tuhan berikan dalam hidup saya secara pribadi. Hari ini, saat hari ini firman Tuhan juga saya berikan kepada saudara dan saya. Segala perkara apa yang saudara hadapi, apa yang menjadi beban yang begitu berat, tetaplah kuat. Sebab Tuhan yang memberikan kekuatan kepadamu, engkau sanggup untuk menanggungnya. Karena engkau bukan sendiri, karena Tuhan menyertai engkau. Katakan bersama-sama dengan iman saudara, perbuatannya besar. Oh, perbuatannya besar. Katakan haleluya. Perbuatannya besar. Katakan puji Tuhan. Perbuatannya besar. Katakan aku mau memuji Engkau. Pujilah namanya dengan segenap hatimu dan iman saudara.
perbuatan Allah besar. Amin. Katakan haleluya. Amin. Besar, puji Tuhan. Amin. Besar, kita mau agungkan Tuhan. Pujilah namanya. Perbuatannya besar. Haleluya. Perbuatannya besar. Puji Tuhan. Perbuatannya besar. Pujilah. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang sudah dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Saudara percaya? Saudara katakan, aku percaya. Aku percaya. Nah, sekarang bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus makan roti. Haleluya. Terima kasih. Kita angkat cawan anggur lebih tinggi dari kepala kita. Glory Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Perbuatannya besar. Haleluya. Perbuatannya besar. Haleluya. Yes. Glory. Gila. Nah, dengan iman saudara katakan perbuatan besar. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih. Pujilah nama. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, darah Yesus tercurah dari atas kepala sampai kepada telapak kaki, mengalir dan mengalir. Dia mau berkorban, darahnya menyucikan kau dari dosa, menyucikan kehidupanmu menjadi kudus. Dan hari ini melalui cawan perjamuan kudus ini, darah itu akan mengalir dan bersekutu dengan hidupmu. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Karena darah Yesus yang mengalir dan mengalir dalam hidupmu. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi, bukankah cawan yang sudah dicurahkan adalah persekutuan dengan darah Yesus? Katakan, aku percaya, aku percaya. Dan mari kita akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Mari kita mengagungkan Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Aku sembuh. Aku boleh. Aku menang. Aku dibebaskan. Kuasa darah-Mu dengan bilur-bilur-Mu, Kau sudah mempersatukan kami, mempersekutukan kami
dengan kehidupanmu. Bangkit, tetap kuat, bangkit, kemenangan terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Perbuatannya besar, haleluya. Perbuatannya besar, amin, amin. Perbuatannya besar, pujilah nama. Bapa, kami bersyukur hari ini kami boleh menerima kekuatan. Hari ini kami telah terima perbuatan-Mu yang dahsyat di dalam hidup kami. Hari ini aku disembuhkan, hari ini Tuhan Kau pulihkan kami, hari ini mujizat besar terjadi dalam hidup kami. Hari ini kami telah terima sukacita, kebahagiaan ketika kami menaruh kepercayaan kepada Engkau. Ketika kami percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih, tanamkan, meteraikan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih kalau Engkau sembuhkan kami, Engkau sembuhkan saudara-saudara kami yang ada di rumah yang sakit, yang ada di rumah sakit, di mana mereka berada. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu dahsyat. Lawat mereka yang terpapar dengan virus. Tuhan, sentuh mereka, jamah mereka. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan. Kuasa-Mu luar biasa terjadi dalam hidup kami. Engkau sudah memberkati kami, memberikan sukacita, kebahagiaan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau juga memberkati bangsa negara kami Indonesia. Kau lepaskan bangsa negara kami Indonesia di dalam beban-beban yang berat untuk hari-hari ini. Masalah-masalah yang terjadi untuk hari-hari ini. Kami percaya Engkau mengasihi kami, Engkau pulihkan kami. Kami percaya Engkau pulihkan bangsa negara kami Indonesia. Kalau Engkau mendampingi kami, menyertai kami dalam setiap langkah kehidupan kami Bapa. Kami percaya Engkau juga akan menyertai dan membimbing dan melengkapi dan memberkati, memberikan kekuatan kepada para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para kabinet, MPR, DPR, baik dari pusat sampai kepada daerah, sampai ke pelosok-pelosok, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, Tuhan, RT RW, seluruh aparat pemerintahan. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan melindungi mereka. Sebagaimana Engkau sudah melindungi berkati dalam hidup kami. TNI Polri, Tuhan juga berkati mereka. Tuhan, Engkau juga berikan kekuatan, kesehatan kepada tim medis, para medis yang ada di garis depan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kami percaya, hanya kami berharap kepada Engkau. Engkau singkirkan virus-virus. Bagi mereka yang terpapar Tuhan, Tuhan Engkau hadir secara pribadi. Sembuhkan mereka. Berikan kesempatan kepada mereka untuk mereka boleh menikmati kebahagiaan yang Tuhan berikan kepadanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sekarang saudaraku yang kekasih, marilah kita terima berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus dalam persekutuan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati engkau, menyertai engkau, membuat engkau banyak, membuat engkau damai sejahtera, membuat engkau sukacita. Apa yang saudara lakukan dibuat oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, keluar masuk diberkati oleh Tuhan. Karena Allah sudah menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahtera dan sukacita. Allah mukakan tingkap-tingkap untuk menurunkan berkat. Tidak ada wabah datang kepadamu. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala bukan ekor. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat ini
dengan iman, dengan segala ucapan syukur, hanya di dalam nama Allah, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai.